Ceritain Bang, apa konversi hari ini Bang? Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Saya adalah ketua dari Forum Pemagar. Nama saya Adi Suyatno. Saya konferensi pers terkait dengan pelaksanaan daripada permasalahan di pajak gambir yang selama ini sudah dikerjakan kurang lebih sekitar 1 tahun 4 bulan. Artinya dalam hal ini saya sebagai ketua forum mewakili dari masyarakat pada akhir-akhir ini merasa sangat-sangat dikecewakan, baik dari pihak instansi pemerintah, dari pihak kepolisian, karena selama ini dari perjalanan ini pada saat mereka berbicara semua harus saling mendukung. Kita cukup mendukung dalam segala hal. Kenapa? Karena dalam hal ini ada kepentingan ribuan masyarakat Pasar 8 yang terdiri dari 3 desa, yaitu Dusun 7, Dusun 10 Desa Bandar Pipa, Dusun 7 Desa Tembung, dan Dusun 6 Desa Serotan. Artinya mimpi masyarakat situ sudah berpuluh-puluh tahun tidak tercipta gitu. Di mana mereka ingin jadi pengguna jalan yang nyaman, bisa lancar. Jadi dari perjalanan ini pada akhirnya terkait dengan sampai pada detik masyarakat sudah tidak tahan dan melakukan demonstrasi di kantor camat. Pada saat itu Bapak Camat Percut Tuan, Bapak Fitrian Supri berjanji kepada masyarakat dia akan selesaikan permasalahan pajak gambir ini dalam waktu 1 bulan. Artinya masyarakat sangat ingin gitu janji ini terrealisasi, tapi nyatanya sampai detik ini kan sampai pada akhirnya dengan alasan penertiban ini tidak berhasil, alternatif terakhir jalan pajak gambir itu dibuatlah pembatas. Nah, kenapa para PKL ini sifatnya begitu ditertibkan, pulangan yang menertibkan, mereka jualan lagi. Jadi saya sebagai ketua pemagar selama ini karena mengingat dan menimbang dalam hal perjuangan ini harus ada perwakilan masyarakat, akhirnya pada waktu itu saya dan teman-teman dari masyarakat sini membentuklah satu forum yang menginginkan supaya kami ini bisa mendukung terciptanya pajak gambir itu yang memang layak untuk dilewati gitu. Sampai terakhir mereka bilang, ayolah Bang, kita bareng-bareng ke polisi, ke Satpol PP, ke pihak yang terkait dalam hal inilah. Karena pembangunan pembatas pagar ini adalah proyek resmi dari pemerintahan Kabupaten Deli Serdang. Proyek resmi, semuanya ada. Bahkan pada saat ini sudah dikeluarkan, pihak dari kecamatan meminta pada Forum Pemagar, tolonglah dicarikan kontraktornya. Kenapa? Karena sebagian orang untuk mengerjakan proyek itu pasti berpikir karena ada problem di dalamnya, yaitu tentang PKL tadi. Jadi karena kami menginginkan hal yang terkait dengan masyarakat banyak ini terwujud, kita upayakan hingga muncullah, kami adakanlah orang yang mau ngerjain itu. Bahkan pada saat
pelaksana proyek ini ketemu dengan Bapak Camat Percusetuan, dengan Kasih Trantip, dan dengan pendiri Pemagar, yaitu Ibu Katrina Ninggolan. Ya. Pak Camat berbahasa tentang keamanan dari pelaksanaan ini jangan dibebankan kepada pelaksana proyek. Nah, biar kita yang urusi, tapi pada kenyataannya sampai detik ini respon pun tidak. Yang saya sesalkan, kenapalah kami ini kan masyarakat yang nggak ngerti apa-apa. Kami hanya ingin mimpi kami terwujud tentang jalan Paja Gambir itu. Saat kami minta diarahkan mereka dari forum masyarakat lah memohon kepada pihak kepolisian, meminta permohonan personil, karena dikerjakan itu berulang kali yang ada kegagalan. Kenapa? Timbullah perlawanan dari para PKR. Nah, kami minta surat ke Polrestabes, kami antarkan surat permohonan itu. Sampai di sana, pihak dari Polrestabes Medan mengatakan seharusnya surat permintaan ini datangnya dari Satpol PP. Kami ke Satpol PP, dibilang dari pihak Satpol PP, mereka bisa seperti itu harus ada surat tembusan dari pihak PTPN 2. Karena sebenarnya begini, areal kios-kios yang berdiri di situ, orang-orang yang menolak terlaksana kemarin ini, itu adalah lahan areal ex HGU PTPN 2. Tapi yang mungkin karena izin Tuhan muncul surat dari pihak PTPN 2 yang tidak keberatan dengan pelaksanaan ini. Setelah keluar surat ini, saya sebagai perwakilan masyarakat merasa miris. Kenapa? Saya merasa dibola-bola, dilempar ke sana, dilempar ke. Sampai pada akhirnya ditetapkanlah pelaksanaan ini. Semua pihak sudah berkumpul rapat di kantor camat pada saat itu ya. Begitu akan dilaksanakan, ternyata dibatalkan kembali. Terakhir pada tanggal 14 lah akan dilaksanakan proyek itu. Jadi di sini ada tertera suratnya. Surat somasi ini surat pemberitahuan dari pemerintahan Percusetuan ini, ya. Nih. Surat pemberitahuan kepada para seluruh PKL. Nah, artinya kenapa? Di Pemagaran ini dianggap adalah keputusan final. Nah, keputusan final dari pihak pemerintahan Kabupaten Deli Serdang untuk mengatasi ini. Kenapa? Di Pasar 8 ini ada sekolah Negeri 2, Yayasan Gema Buana, artinya terkait dengan generasi-generasi penerus bangsa ini, di mana mereka sulit lewat di situ. Dan pada hakikatnya kan para PKL ini melanggar Perda nomor 7 tahun 2015. Gitu. Kami masyarakat sebenarnya sudah cukup. Kami berusaha memberi dukungan apapun ini. Demi apa? Demi berhasilnya proses ini semua. Kami iri dengan jalan-jalan di kampung orang yang lancar, tidak bau. Sementara kami orang Pasar 8 ini tidak pernah menikmati itu. Bang, izin bang, sampai saat ini bang, Pak Camatnya kayak mana bang tindakannya bang? Itulah yang sebenarnya saya sesalkan ya. Pada waktu kami dulu itu, camat berantusias, dia akan selesaikan masalah ini. Dan saya sudah tembusi ke pihak PU ini dari Serdang. Proyek ini adalah permintaan. Nah, artinya ya Pak Camat mewakili masyarakat atau mewakili apa, beliaulah yang memohon tentang ini. Dan yang anehnya pada saat proyek ini sudah terbit, kenapa Pak Camat seperti tidak respon? Itu yang saya terima ya. Tidak menanggapi berarti bang ya? Nah, saya berpikir ada apa kan gitu. Dan di surat pemberitahuan dari pemerintahan Kecamatan Percusetuan ini kan tertera ini, Pak. Artinya gini, apabila pada pelaksanaan proyek ini nanti ada pihak-pihak yang menghalangi, entah PKL-nya, entah orang-orang dari mana gitu kan,
mereka akan menindaklanjuti ini secara jalur hukum, gitu loh. Dan yang sangat-sangat miris itu ada, kenapa pada tanggal 14 begitu dilaksanakannya proyek ini, disitulah terjadi satu hal yang membuat kita merasa hukum ini gimana. Pembakaran ban, bahkan mobil material dibakar. Sama siapa tuh bang? Ya rame, ada videonya di situ lengkap semua, ada. Artinya gini, saya sempat nanya, artinya saya sebagai perwakilan dari masyarakat, saya sempat bertanya, apakah video itu, apa yang sudah dilakukan oleh mereka membakar ban, mobil material dibakar, itu bisa dikatakan melanggar hukum? Saya pertanyakan itu. Oh ya bisa. Sementara itu terjadinya di depan semua aparat hukum. Di situ ada polisi, di situ ada Satpol PP, di situ ada orang transport, ada dishub, semua di situ. Jadi tidak ada tindakan pencegahan atau apapun. Nah, ini mohon maaf ya, saya sebagai wakil masyarakat, kami orang awam ini kan merasa ada apa di balik ini semua. Terutama ya kepada pihak Satpol PP Deli Serdang. Terutama kepada mereka, saya sebagai wakil dari masyarakat, mohonlah. Kami sangat-sangat bermohon. Yang punya tugas tentang ini semua ada instansi pemerintah yang terkait dalam hal ini. Kami masyarakat ini tidak mengerti apa-apa, yang dilempar ke sana, lempar apa yang tidak kami dukung. Permohonan untuk tentang konsumsi makanannya, rame-rame masyarakat menyediakan itu sebagai wujud bentuk dukungan. Nah, jadi saya sebagai wakil miris gitu dengan hal ini, miris. Artinya gini, ini kalau instansi umpama Satpol PP beralasan A, nanti transit beralasan B, kepolisian beralasan C. ini bola-bola berarti bang ya? Nah, artinya gini, saya berharap gini, manusia itu hidup. Kalau kemampuan kita mengangkat semen itu 1 sak, mana mungkin semen 10 sak dibebankan ke 1 orang untuk memikulnya? Patah pinggang. Apakah memang ada arah yang menginginkan kegagalan tentang proyek ini? Apakah ada kepentingan oknum-oknum tertentu? Kita Jadi, kan tidak tahu. Jadi bang, untuk harapan dari masyarakat Pasar 8 nih bang, apa nih bang? Untuk pajak itu bang? Kami masyarakat Pasar 8 ini, saya sempat bilang, semalam diadakan rapat. Di undangan itu, katanya dari Polrestabes, dan itu tentang personil itu diundanglah ke kantor camat. Pada saat saya datang, saya pertanyakan apakah Bapak Camat ada? Ada. Tapi begitu mau terlaksananya rapat, tiba-tiba muncul bahasa camat tidak ada. Ini ada apa? Satpol PP tidak hadir di rapat ini. Pihak personel dari Polsek Percut, perwakilan Polsek dari Percut Setuan juga tidak hadir. Dan yang anehnya, pada saat pendiri forum ini, dia kan dalam hal ini juga mewakili daripada pelaksana proyek ya. Setelah kejadian pembakaran armada itu bersama dengan Kasih Trantik, mereka menuju Polsek untuk buat pengaduan, tapi disarankan mereka ke Polrestabes Medan. Kesannya menolak laporan itu. Padahal jelas-jelas kita semua orang tahu, himbauan Kapolri yang namanya pengaduan masyarakat sekecil apapun wajib diterima ya, sama pihak kepolisian. Ini ada apa? Nah, jadi seperti Bapak Camat Percut Setuan ya, dia yang membahasakan tentang hal pengamanan proyek jangan dibebankan kepada pelaksana karena ini sifatnya urgent. Nah, tapi pada kenyataannya tidak ada sama sekali. Sangat kecewa. Saya sampai ngomong, orang kecewa itu 2-3 kali, bukan puluhan kali. Kalau puluhan kali, berarti dipermainkan. Kami masyarakat merasa dipermainkan kepada pihak Satpol PP terutama ya. Dari tahun berapa nih bang, apa pengaduan ini bang? Yang jelas keterlibatan saya, awalnya karena masyarakat pun memohon kepada saya, tolonglah
Dan begitu dibantulah omongan, dan pada waktu itu pihak Transtip pun, Bang tolonglah dibantu, ini mau gini-gini, ini sudah saya jalani selama 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan nih saya jalani. Saya bilang dari perjalanan sudah cukup semua sudah saya alami gitu. Artinya demi kepentingan orang banyak ini, saya berpikir apapun resiko saya tanggung. Kenapa? Ini berkaitan dengan masalah umat. Tapi kenapa pihak-pihak instansi terkait sepertinya sepele dengan hal ini gitu. Yang paling saya mohonkan pihak dari Satpol PP. Kenapa? Pekerjaan ini tanpa adanya personil dari Satpol PP, kan ini memang tugas mereka sebetulnya. Kalau diceritai semua terkadang ada bahasa intensif lah, kan masyarakat tidak mengerti tentang itu. Tapi sepanjang mimpi kami sebagai masyarakat itu bisa terwujud, kami tidak masalah gitu. Tapi ada keseriusan. Kami ini bukan barang mainan seperti yang dijual-jual di pinggir jalan. Kami ini masyarakat Republik Indonesia yang punya hak sama dengan masyarakat yang lain. Gitu. Ya, saya berharap apa yang saya sampaikan ini menjadi satu acuan lah kepada instansi. Sebenarnya kami masyarakat sangat-sangat mendukung program pemerintah ini. Gitu. Cuman kalau instansi pemerintahnya yang seperti ini mau sampai kiamat pun nggak selesai, tidak selesai. Kalau semua cerita intensif ini itu, kami masyarakat biar pajak. Hah? Artinya saya nggak paham sekali. Cuman mungkin kan gaji pegawai, gaji orang-orang yang bekerja sebagai instansi negara. Jadi pajak ini sebagai sumber pendapatan negara yang arahnya ke situ. Di mana kepedulian mereka gitu loh? Di mana? Kalau bisa masyarakat menertibkan itu, mungkin masyarakat sudah ke situ. Cuman hukum ada yang mengurus. Negara kita ini berdasarkan hukum. Saya bilang, mohon maaf kalau saya salah kan gitu. Yang paling saya senang ini surat pemberitahuan dari pihak Kecamatan Percusetuan ini menyatakan ini telah ini di dalamnya. Apabila ada yang menghalang-halangi proyek ini akan diproses secara hukum. Di depan mata penegak hukum ini terjadi sampai detik ini yang ada pembiaran. Saya minta ini ya kepada Kapolsek Percusetuan, kepada pihak kecamatan. Kan nggak mungkin kita masyarakat yang ngasih surat. Kalau surat permohonan dari masyarakat memohon supaya itu diselesaikan, itu udah berulang kali. Kita tidak tahu itu disikapi, dibaca atau tidak, kita tidak mengerti. Cuma apa mungkin kami masyarakat harus melakukan demonstrasi lagi ke kantor bupati begitu. Kami masyarakat ini sebetulnya inginnya itu berdampingan dengan pemerintah menyelesaikan satu masalah. Berarti sudah berulang kali berarti dilakukannya demonstrasi ini Bang ya, Pak aksi ini. Demonstrasi itu sekali. Kita percaya Pak Camat itu kan orang berpendidikan. Pimpinan kami tertinggi di Kecamatan Percusetuan ini. Artinya bahasa yang kami pegang itu ya bahasa ucapan Pak Camat itu. Tapi saat ini begitu terjadi pembakaran, Pak Camatnya tidak muncul. Tidak ada berarti Mas. Nah, yang paling kecewa semalam saya, videonya ada sama saya itu tentang rapat di kantor camat. Alasannya? Sangat kecewa saya. Alasannya apa Bang, nggak ada Bang? Ya awalnya saya datang katanya Pak Camat ada. Tapi begitu dilaksanakan rapat, bahasa yang muncul Pak Camat tidak ada di tempat. Nah, kami masyarakat bodoh, cuman bukan berarti bodoh sekali. Saya bilang ke pihak kepolisian, di situ Pak Indra semalam,
berdasarkan surat pemberitahuan dari Kecamatan Pucusekuan ini yang menyatakan apabila ada yang menghalang-halangi tentang proyek ini akan diamankan. Nyatanya pembiaran. Muncul lagi bahasa alasan harus ada polwan. Kenapa? Di situ juga ada ibu-ibu. Kita kan buta hukum. Masyarakat ini nggak semua mengerti hukum kan? Nah, jadi seperti Pak Indra bilang pada saat dia rapat di kantor camat, saya mewakili Kapolrestabes Medan, itu bahasanya. Cuman pada saat saya berbahasa tentang ini, dia bilang, saya kan nggak paham ya tentang di kepolisian ini bagian apa, saya tidak paham. Cuman semang terucap, saya di polisinya bagian ini, itu kan bagian orang reskrim. Kan begitu. Artinya kalau berbahasanya seperti itu, kan Pak Indra Simatupang sudah menyatakan ini. Dia adalah mewakili daripada Kapolrestabes Medan. Artinya, ini kan mencakup semuanya sebetulnya di dalamnya. Cuman prinsip saya sebagai perwakilan dari masyarakat, artinya dalam hal ini kami pun tidak ini bukan saat yang tepat ini untuk saling menyalahkan sana, menyalahkan sini. Cuman ini tidak akan bisa dikerjakan tanpa kerjasama semua pihak yang baik. Seperti saya bilang tadi, umpama semen ini 10 sak, kalau masyarakat mampu ngangkatnya 1 sak, nah dari Transtip 1 sak, dari Satpol PP 1 sak, dari instansi lain, ya mungkin terangkat. Tapi kalau hal ini diangkat oleh satu pihak, umpama sama satu orang yang ada patah pinggang jadi penyakit. Nah, satu lagi yang saya mau tekankan, saya sangat mohon kepada pihak daripada kepolisian ya, sulitnya PKL di Pajak Gambir itu ditertibkan. Kalau saya perhatikan karena ada oknum ya, itu lapak disewa-sewakan, harganya bukan murah. Tempat yang tidak layak untuk disewa-sewakan ya oleh oknum. Artinya berapa kira-kira harganya, Bang? Ya kalau saya coba telusuri relatif lah. Ada yang 20.000 satu hari, ada yang sampai 18 juta 1 tahun. Tinggal ini sekarang pihak instansi, pihak pemerintah, pihak kepolisian berpulang ke mereka, apakah membela masyarakat banyak atau lebih mengedepankan kepentingan oknum, begitu loh. Kasih Transtip yang ngomong sama saya, Bang, ini perjuangan dunia akhirat. Itu tetap saya ingat. Kenapa sampai saya tahankan sampai detik ini? Artinya gini, setiap hari masyarakat Pasar 8 ini pada saat melewati pajak itu yang timbul dosa. Kenapa? Dalam hati mengupat ini, memaki. Kayak mana pedagang ini? Nggak ada mikir masyarakat. Setiap hari dan setiap waktu itu ribuan manusia yang lewat. Ya, kalau ini terselesaikan, orang-orang yang memaki, mengupat dalam hati ini kan berbanding terbalik. Menjadi rasa bersyukur, menjadi senyuman, kan begitu? Ya, saya sebetulnya sudah sangat-sangat lelah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.